Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fenomena bahasa yang berjudul Variasi Bahasa Masyarakat Pesisir Kampung Tambak Wedi Baru di Surabaya tentang kajian sosiolinguistik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bintang Marwan Putra, Denny Davarizaldi, Eki Diaudrijaya, Randy Adipatma, dan Safira Maulidia. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Mas Dava. Oke, terima kasih Eki. Pertama, pengertian bahasa. Bahasa membawa nilai sosial karena menjadi alat untuk membantu manusia dalam mengungkapkan perasaan melalui kalimat agar dapat dipahami oleh sesamanya. Kata Wibowo, bahasa di dalam wacana linguistik diberi pengertian sebagai sistem simbol bunyi, bermakna, dan berartikulasi atau dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer dan konvensial yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Oke, yang selanjutnya yaitu sejarah fenomena bahasa. Manusia memiliki kemampuan beberapa bahasa yang diperoleh dari pengalaman, pengetahuan, dan interaksi sosial. Dalam kasus ini, masyarakat Surabaya, terutama di daerah pesisir, terdiri dari masyarakat yang majemuk dalam pemikiran dan pengetahuan untuk memahami suatu bahasa. Dan masyarakat setempat akan menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa yang diucapkan oleh lawan bicara. Dikutip dari Aslinda dan Syafahya, dalam proses komunikasi yang sebenarnya setiap penutur bahasa tidak menggunakan pada suatu ragam atau dialek tertentu saja. Karena setiap penutur pasti mempunyai sekelompok sosial dan hidup dalam tempat waktu tertentu. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat di Surabaya memiliki 3 variasi bahasa, yaitu bahasa Jawa yang berjenis ngoko dan krama, bahasa Madura, serta bahasa Indonesia. Masyarakat Jawa umumnya menggunakan bahasa Jawa untuk percakapan sehari-hari, namun ada tingkatan bahasa. Bahasa Jawa ngoko digunakan untuk berbicara dengan lawan yang memiliki usia yang sama, dan sebaliknya bahasa Jawa krama yang digunakan untuk berbicara dengan lawan yang lebih tua dari kita. Masyarakat Madura yang tinggal di pesisir Surabaya menggunakan bahasa Madura jika berbicara dengan masyarakat yang berasal dari daerah yang sama. Tetapi uniknya, banyak masyarakat Madura yang lebih sering menggunakan bahasa Jawa untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh macam-macam faktor kebiasaan, lingkungan, dan lamanya mereka tinggal di Surabaya. Terakhir, mereka juga menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi, terutama dengan orang yang tidak diketahui asalnya dan dalam suasana yang formal. Dari faktor sosiolog, pendidikan, usia dan pekerjaan, dan jenis kelamin, faktor pendidikan ditemukan dalam 4 percakapan tentang sistem pendidikan sekolah, belajar bersama, dan lain-lain. Faktor usia ditemukan 4 data bahasa, yaitu percakapan antara anak-anak dan teman sebaya dan anak ke orang tua. Faktor pekerjaan, masyarakat pesisir Surabaya seringkali membahas tentang penjualan. Dari faktor jenis kelamin, laki-laki dan perempuan dilihat dari penggunaan kata umpatan yang dipakai masyarakat pesisir dari segala rentang usia. Kata umpatan ini digunakan dengan sengaja dan juga tidak sengaja untuk ekspresi kekesalan, kesenangan, dan sapaan untuk teman sebaya atau teman dekat. Untuk variasi bahasa Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat pesisir ketika berinteraksi dengan orang baru dikenal atau kebiasaan sebagai masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia. Karena biasanya orang pendatang baru pasti belum terbiasa dengan bahasa tradisional yang sering dipakai masyarakat pesisir. Yang contoh pertama, percakapan yang dilakukan oleh seorang pembeli yang sedang membeli potong kuku. Untuk orang pertama, Bu, beli potongan kuku berapa ya? 2.500. Beli satu ini, Bu, memberikan uang ke penjual. Kembali 7.500. Terima kasih ya. Ya, untuk penjelasannya seperti ini. Berdasarkan dialog percakapan di atas, pembeli pertama yang baru mengunjungi toko tersebut berusaha menggunakan bahasa Indonesia karena pembeli pertama berinteraksi dengan penjual yang tidak tahu berasal dari mana. Karena penjual berasal dari Madura, penjual tidak bisa menggunakan bahasa Jawa dan Madura untuk berinteraksi dengan pembeli yang tidak tahu dari mana asalnya. Karena itu, penjual menggunakan bahasa Indonesia sesuai lawan bicaranya. Untuk variasi bahasa selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira.
Variasi bahasa campuran. Variasi bahasa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pesisir yang menggunakan bahasa campuran. Contohnya bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Bahasa yang tidak sengaja terucap disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah faktor daerah asal. Contohnya, percakapan yang dilakukan oleh seorang penanya alamat rumah. Orang pertama, "Dek, permisi mau tanya, rumahnya Olivia di mana ya?" Orang yang kedua, "Oh itu Mbak masih lurus di sana," sambil menunjukkan arah lokasi. "Nanti di kanan jalan ada rumah cat warna hijau toska, pagar rumahnya warna hitam." "Oh yowes, makasih ya." "Iya." Untuk penelitian yang sudah dilakukan terkait fenomena bahasa. Pada jurnal Variasi Bahasa Masyarakat Pesisir Kampung Tambak Wedi Baru di Surabaya tentang kajian sosiolinguistik oleh Sela Suci Utami ialah penelitian yang dilakukan di masyarakat pesisir yang menunjukkan adanya variasi bahasa berdasarkan segi penutur berdasarkan variasi bahasa, sosiolik, dan vulgar. Bahasa yang ditemukan selama penelitian di Tambak Wedi Baru, Surabaya adalah terdapat adanya 3 variasi bahasa, yakni bahasa Jawa yang terdiri dari bahasa Jawa Ngoko dan Keramah, variasi bahasa Madura, dan variasi bahasa Indonesia. Untuk jurnal ini dipublikasikan melalui skriptorium yang bervolume 6 dan nomor 1. Untuk menurut pendapat kami dari kelompok kami akan dijelaskan oleh Mas Bintang dan Urut. Terima kasih. Bahasa Jawa di sana dipengaruhi oleh masyarakat yang berasal dari suku Jawa, khususnya Jawa Timur dan masyarakat Surabaya sendiri. Variasi bahasa Madura dipengaruhi oleh masyarakat Madura yang tinggal di Surabaya. Kemudian, variasi bahasa Indonesia dipengaruhi oleh adanya orang yang baru dikenal dalam masyarakat pesisir. Pendapat pertama, menurut saya sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Tambak Wedi Baru cukup bervariasi. Dan mereka menggunakan tiap bahasa sesuai kondisi mereka dan banyak faktor lainnya. Sebagai contoh, masyarakat Madura yang sudah lama tinggal di daerah pesisir lebih sering menggunakan bahasa Jawa untuk keperluan sehari-hari. Tetapi menggunakan bahasa Madura jika bercakap-cakap dengan teman atau kerabat dekat dari daerah yang berasal dari daerah yang sama. Kemudian menurut saya bahasa tersebut masih secara umum di daerah Surabaya dan Sidoarjo dan sekitarnya seperti Mojokerto dan Gresik. Menurut pendapat saya, mengenai variasi bahasa yang berada di pesisir kampung Tambak Wedi Baru Surabaya memiliki kesamaan bahasa juga dengan wilayah Surabaya Kota, Lamongan, Gresik, dan Sidoarjo, baik itu dalam ragam formal maupun santai atau akrab. Menurut saya bahasa itu fleksibel, jadi pasti bervariasi di setiap daerah. Seperti contoh jurnal yang kami kutip dari atas, ya mereka menggunakan tiap bahasa sesuai kondisi mereka dan banyak faktor lainnya. Menurut saya, sebagai warga Mojokerto, fenomena bahasa yang terjadi di Kampung Tambak Wedi, Surabaya tidak terdengar asing untuk bahasa yang juga berkembang di wilayah Gerbang Kertosusila. Perkembangan bahasa ini di Mojokerto sendiri lebih dipengaruhi oleh dampak dari migrasi para penduduknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.